Timnas Indonesia Putri menorehkan sejarah manis. Ya, Garuda Pertiwi menjadi juara Piala AFF 2024. Keberhasilan itu diraih setelah Timnas Indonesia Putri menang 3-1 atas Kamboja dalam laga final yang digelar di Stadion Nasional Laos malam kemarin. Pelatih Timnas Putri Satoru Mochizuki mengaku bangga dengan pencapaian tim asuhannya tersebut. Pelatih asal Jepang itu pun membeberkan kunci keberhasilan pasukannya tampil baik di laga final. Tentunya ini merupakan pertandingan yang sulit. Sejak awal pertandingan Kamboja bermain dengan cepat. Namun ketika Repa Oktaviani mencetak gol pertama, saya pikir kita bisa memenangi pertandingan. Para pemain juga melihat bahwa kita bisa memenangi pertandingan, ungkap Mochizuki. Timnas Indonesia Putri tidak hanya menjadi juara Piala AFF 2024, Garuda Pertiwi pun memborong gelar individual dari turnamen itu. Repa Oktaviani menyabat gelar pemain terbaik di Piala AFF 2024. Repa juga menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu dengan 3 gol. Sementara itu, kiper Timnas Indonesia Putri, Laita Rohati juga menyabat gelar prestasius lain, yakni sebagai penjaga gawang terbaik. Piala AFF Wanita 2024 ini menjadi pijakan pertama bagi Timnas Indonesia Putri. Tim asuhan Satoru Mochizuki bersama Kamboja dan Singapura layak berlaga di ASEAN Women's Championship 2025 mendatang. Timnas Indonesia langsung tancap gas dan menggelar sesi latihan setibanya di Myanmar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk menatap ASEAN Cup 2024 yang akan segera bergulir. Pasukan Sintayong juga dalam kondisi baik itu dari adaptasi hingga cuaca di Myanmar, semuanya dalam kondisi oke. Timnas Indonesia juga kedatangan satu pemain baru untuk Piala AFF 2024. Ya, dia adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi yang kini berusia 25 tahun akan memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Myanmar. Sebelumnya, ia ditahan terlebih dahulu oleh klubnya yaitu Port FC dan tidak mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Kehadiran Asnawi Mangkualam diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi performa Timnas Indonesia dalam kompetisi bergengsi ini. Asnawi yang sebelumnya merupakan pemain PSM Makassar diharapkan dapat berkontribusi besar bagi tim. Ada kemungkinan besar ia akan menjadi salah satu pemain inti dalam skuad ini. Asnawi memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang kuat, menjadikannya sebagai kapten utama Timnas Indonesia. Peluangnya untuk memimpin tim di Piala AFF 2024 juga terbuka. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi rekan-rekannya. Usai membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia round ketiga, bek Timnas Indonesia yakni Justin Hubner nampaknya makin meredup. Bahkan dia mengakui akan meninggalkan klubnya saat ini yakni Wolverhampton Wanderers pada musim ini. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kurangnya menit bermain yang diberikan kepada pemain Timnas Indonesia tersebut. Padahal sebelumnya Justin Hubner kerap menjadi andalan di lini belakang tim muda Wolves. Bahkan ia juga sempat menjabat sebagai kapten pada musim lalu. Namun pada musim ini Justin Hubner hanya sekali bermain untuk Wolves U21 di ajang Premier League 2. Hal tersebut membuat bek berusia 21 tahun itu mengungkapkan keinginannya untuk hengkang secepatnya. Banyak orang bertanya, mengapa saya tidak bermain di sini? Aku akan meninggalkan klub ini musim ini. Gila, karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan, ungkap Hubner sebagaimana dikutip dari Instastory-nya. Tentu saja dari cuitannya itu masa depan pemain kelahiran Den Bosch itu menjadi spekulasi. Bahkan hingga saat ini belum diketahui klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru bagi Hubner. Berbeda dengan di Timnas Indonesia, Justin Hubner selalu menjadi andalan Sintayong untuk mengawal lini pertahanan skuad Garuda. Namun jika kita melihat secara teliti, performa Hubner di Timnas Indonesia juga tidak terlalu baik. Bahkan dalam beberapa momen dia juga tak bisa mengontrol emosinya. Hal ini yang membuat dia tak pernah absen mendapatkan kartu saat membela skuad Garuda. Sampai saat ini PSSI masih terus berusaha agar Ipar Jenner dan Justin Hubner bisa membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Upaya itu masih berlangsung dengan cara berkomunikasi kepada klub Ipar dan Hubner. Ipar Jenner saat ini bermain untuk Jong Utrecht di Belanda, sedangkan Justin Hubner membela Wolverhampton Wanderers U21. Kedua pemain itu sebelumnya sudah dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan, akan tetapi kedua pemain tersebut tak kunjung datang.
Melihat dari jadwal pertandingan, ada 3 laga yang harus dimainkan Jong Utre selama ASEAN Cup 2024. Sulit rasanya bagi Jong Utre melepas Ipar Jenner ke timnas Indonesia, sebab Ipar Jenner merupakan pemain penting di lini tengah Jong FC Utre. Hal yang sama juga harus dirasakan oleh Justin Hubner. Ada 3 pertandingan yang juga dijalani Wolves U21 selama turnamen level Asia Tenggara itu digelar. Namun bedanya, Justin Hubner bukan pilihan utama di Wolves U21. Justin Hubner lebih sering di bangku cadangan. Situasi ini tentu saja bisa dimaksimalkan dengan baik oleh timnas Indonesia agar Justin Hubner bisa datang. Kami terus berkomunikasi dan berupaya agar Justin Hubner dan Ipar Jenner bisa bergabung. Tunggu saja nanti, yang pasti Asnawi dan Rafael Struijk akan menyusul ke Myanmar, ungkap Sumarji kepada awak media. Bek jangkung Elkan Bagot berpotensi bisa comeback alias kembali bermain pada pertengahan Desember ini usai mengalami cedera beberapa waktu lalu. Artinya kembalinya bek 22 tahun itu hampir berbarengan dengan laga Vietnam versus timnas Indonesia. Bagot yang tengah dipinjamkan Ipswich Town ke klub Blackpool FC tengah menjalani periode sulit dalam karirnya. Pemain yang diharapkan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Blackpool FC justru harus melihat fakta bahwa dirinya lebih sering masuk ke ruang perawatan. Sejauh ini, Bagot baru tampil 4 kali bersama Blackpool FC. Karirnya terhambat setelah dibekap cedera ankle yang membuatnya absen selama kurang lebih 2 bulan. Setelah pulih dan bermain 45 menit melawan Liverpool U21 pada 7 November lalu, Elkan Bagot kembali mengalami cedera. Dia mengalami masalah pada pahanya. Hal ini yang membuat bek berdarah Inggris Indonesia itu harus kembali menepi. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce menjelaskan bahwa Elkan Bagot mungkin baru bisa pulih sebulan berselang. Hal itu diungkapkan sang juru taktik November lalu. Sayangnya pahanya cedera, saya pikirkan paling tidak sebulan. Itu batas minimalnya. Dia pemain muda, jadi kami harus menjaganya karena dia akan sangat kecewa. Dia dijadwalkan bermain malam ini dan dia tidak bisa melakukannya, ungkap Steve Bruce beberapa waktu lalu. Merujuk pada penjelasan itu, Elkan Bagot kemungkinan baru bisa kembali membela Blackpool FC pada pertengahan bulan ini. Di sisi lain, timnas Indonesia asuhan Sintayong tengah berjuang di Piala AFF 2024. Andai Elkan Bagot pulih tepat sebulan setelah pernyataan Steve Bruce, artinya dia bisa merumput 2 hari jelang timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF yang digelar pada 15 Desember mendatang. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia yakni Eliano Reinders. Ya, klubnya yakni PSC Zwolle memberikan perpanjangan kontrak baru untuk Eliano. Kontrak Eliano Reinders bersama PSC Zwolle akan habis pada akhir musim mendatang. Pihak klub lantas mengikatnya lagi selama 2 musim. Artinya pemain keturunan Maluku ini akan bersama klub Eredivisie Belanda ini sampai tahun 2027 mendatang. Dalam mengabarkan perpanjangan kontrak itu, PSC Zwolle juga menyinggung timnas Indonesia yang baru dibela oleh Eliano Reinders musim ini. Direktur teknik PSC Zwolle senang karena bisa memberikan kontrak baru untuk adik Tijani Reinders tersebut, sebab ia pemain menarik dan bisa bermain di berbagai posisi. Eliano adalah anak dari klub, dia bisa digunakan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim ke depan, ungkap Gary Hamstra. Adapun di timnas Indonesia, Eliano Reinders debut ketika melawan Bahrain. Namun setelah itu, ia belum diberikan menit bermain lagi oleh Sintayong karena Sintayong menganggap jika Eliano kurang baik untuk masuk ke skuad. Bek timnas Indonesia U17 yakni Matteo Becker resmi dipanggil pelatih Indra Sapri untuk mengikuti rangkaian pemusatan latihan timnas U20 untuk persiapan Piala Asia U20 tahun depan. Pemain keturunan Indonesia Australia itu langsung terbang ke Jakarta pagi tadi. Bek Melbourne City U18 itu berharap diisi bersama timnas Indonesia U20 berjalan lancar. Ia ingin lolos seleksi dan bermain di Piala Asia U20 2025. Saya ke Jakarta karena dipanggil ke pemusatan latihan timnas U20. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga saya bisa lolos seleksi. Saya ingin bermain membela Indonesia di Piala Asia U20 yang akan digelar tahun depan. Semoga hal ini bisa terwujud, ungkap Matteo Becker. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 memastikan tiket keputaran final Piala Asia U20 tahun depan. Indonesia lolos usai menjadi pemuncak grup F babak kualifikasi yang digelar di Stadion Madia September lalu.
Piala Asia U20 akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Saat ini Indra Sapri masih melakukan seleksi untuk mencari pemain terbaik. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 juga sudah menjalani TC di Jepang.